Udah berapa itu? Udah 55 juta loh. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita yang ke Flores, Kupang, ada nggak yang chat RK untuk kasih Bang Suma honor? Pura-pura beli beras aja nggak ada. Ya, terizin informasi ya, saya meminta doa atas teman-teman semua untuk Bang Singa Allah yang sudah jarang live, beliau lagi keadaan sakit. Tolong dalam hati Anda saudara semua memberikan doa meminta kepada Allah agar kesembuhan disegerakan bagi Bang Singa Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Masya Allah. Ya, beliau masih sakit sampai sekarang ya? Iya Bang, baru 2 hari lalu kami teleponan. Sampai sakit apa Bang? Sampai muntah darah. Ini tolong baca dulu dari nih. Bang, kalau RK berani ke Makassar untuk berdebat dengan Bang Juma, saya bayar honornya 20 juta. Baca bawahnya dong. Saya tinggalnya di Kupang juga. Boy, mantap. Keren. Ayo teman Kristen, siapa yang mau berdiskusi silahkan kirim permintaan. Kang Chan tidur, Kang Chan ya. Woi, ada lagi nih. Ada lagi nih. Tunggu, ada lagi nih, tunggu. Baca. Subhanallah. Bang Handi, saya bantu 5 juta. Nah, ini udah besar. Jangan kelihatan nomornya. Jangan. Banyak sponsor itu ya, apalagi. Bagi penyembah batu, ya maaf tidak bisa dinaikkan karena Anda tidak kondusif. Ini fenomena apa sebenarnya mereka ini? Karena keputusasaan atau hal apa yang membuat mereka ini tidak kondusif dalam diskusi gitu? Keputusasaan apa memang karena ketidaktahuan? Ketakutan lahan bisnis, Bang. Hilang nanti lahan bisnis perpuluhan, itu paling utama, Bang. Takut mereka. Penghasilan kayak gini loh, Bang. Berbagai cara yang mereka lakukan supaya menjatuhkan Bang Juma, khusus Bang Juma loh ya. Kalau kita sih ini kan nggak terlalu nama kita. Bang Juma ini menjadi objek pembicaraan di sana sini, baik di luar gereja maupun dalam gereja. Suara Bang Juma sering diputar dalam gereja. Berbagai piti-nya Bang Juma dia reaksi, seakan-akan dia mengalahkan Bang Juma, padahal dia mereaksi gitu loh. Bahkan ada tindakan nyata oleh Dosma melaporkan dalam hal di Polda Sumatera Utara. Waktu si Lina Tidak Jaya ini ada berisik di dulu dong bentar. Iya. Ya Allah. Ya, Lina Wijaya datang membawa bajunya, tidak diundang, bawa bajunya itu yang dipersoalkan. Kita musnahkan dong kan gitu. Supaya apa? Ya supaya tidak dipakai orang. Karena di situ ada hal-hal misionarisme begitu. Itulah yang dilaporkan. Jadi mereka berbagai cara yang mereka lakukan supaya Bang Juma ini berhenti. Kenapa? Saya hitung-hitung ya. Saya hitung-hitung nih. Mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini, itu udah nggak terhitung orang yang bersyahadat dibimbing oleh Bang Juma. Alhamdulillah. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Ini habis ini Kristen nanti yang bermedia sosial, berbahaya ini. Ya. Salah satu yang paling fenomenal, Bang, ada seorang pastor masih aktif sebagai pastor gitu sampai sekarang,
diam-diam bersyahadat. Bayangkan, pastor loh itu. Ya ini memang berbahaya gerakannya Banyuma ini kalau nggak dihentikan. Cara menghentikannya berbagai cara. Gitu loh. Nah kalau hal ini Banyuma menyikapinya seperti apa? Ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau saya Bang Handi, kenapa kemudian hal ini terjadi? Al-Quran kan sudah memberikan informasi kemudian bagaimana akan adanya masa di mana orang akan berbondong-bondong memeluk Islam. Al-Quran mengatakan di dalam surah At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Jadi mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, olok-olokan mereka. Tetapi Allah menolak semua itu. Justru Allah menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi maksud daripada menyempurnakan cahayanya ini adalah banyaknya manusia yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam. Maka berkumandanglah kemudian nyanyian baru bagi Tuhan, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan sebagainya. Dan itu memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Yesaya 42 misalnya nomor 10 sampai nomor 12. Nyanyikanlah, ini perintah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isi dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Kedar ini siapa? Anak daripada Nabi Yishmael. Anak kedua, anak pertamanya Nebayot, anak keduanya ada Kedar. Nah, orang Arab itu kemudian adalah keturunan dari Kedar. Dari Kedar inilah kemudian bergemuruh takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar sampai ke seluruh penjuru muka bumi. Jadi kalaupun orang hari ini yang tadinya tidak pernah bertakbir, tidak pernah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlilnya, begitu bertemu dengan para apologet Islam, mereka berbondong-bondong untuk ikut bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, dan bertakbir Allahu Akbar. Seperti itu Bang Handi. Itu sudah penggarisan. Silakan. Saya melihat begini Bang Juma, walaupun saya hanya penikmat Bang Juma ya, saya cukup aktif untuk melihat video-video Bang Juma online. Saya melihat begini Bang, sungguh di dalam narasi Abang itu sangat penuh hikmah. Jadi cahaya hikmah itu ingin dipadamkan oleh orang-orang yang tidak senang, terlebih Kristen. Saya melihat begitu. Bila kami yang mendapat hidayah, sedangkan Bang Juma adalah yang lebih mulia dari kami, mendapat hikmah dari segala pembicaraan Bang Juma, itu dapat terlihat. Saya sangat bersyukur dapat mengenal orang-orang seperti Bang Juma yang selalu mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Apa contoh ini, ya, Bang Juma, ini contoh salah Iya. satu contoh Bang Juma dibahas di gereja. Dengerin ya. Kita terus belajar ya, bisa mengenal Tuhan dengan benar ya. Saudara, sebelum saya mengajarkan ya, untuk kita bisa mengenal dia lebih dalam, mari kita setel dulu ya, apa yang dikatakan saudara kita ini ya, bagus sekali ya. Jadi kata si Juma ini ya, dia katakan Tuhan kita itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kayak apa katanya? Ya sabar Bang. Sabar dulu Bang. Bunglon katanya. Bang. Ada yang mau syahadat. Tolong dinaikkan yang mau syahadat itu. Abang siapa nih tadi typing nih?
Ya bang, yang mana ini yang mau syahadat ini? Tolong multi bang. Coba typing siapa itu orangnya. Banyak kali yang minta naik ini, nggak tahu saya yang mana ini orangnya. Astagfirullahaladzim. Naiklah. Rasulullah Lubis itu suka reaksi videonya Banjuma dalam gereja. Ya itu dia, betul. Kansa mau permintaan Kansa. Ya, naik saudaraku. Yang mana Ros? Nggak nampak aku. Kesannya suruh typing nanti dijambak. Ya, Kanza typing dulu biar dijambak. Teman-teman yang muslim minta naik dicoba dibatalin dulu deh requestnya biar kelihatan. Iya, ini lagi aku batalin ini Bang Andi. Aku juga susah nih buka mute. Memang kalau mendengarkan statement Bang Juma ya, berdasarkan Bible gitu ya, ya jangan kan jemaat pendeta aja kok gini-gini banget gitu loh. Kansa, kirim permintaan Kansa. Kalau gue ngomong tuh signal yang atas penuh tuh. Mana sih? Iya, mana nih? Tapi kalau menurut saya sih, semoga lembaga ini yang satu ini revisi lagi lah. Jangan lagi ada istilah-istilah Al-Quran di dalam lah. Tampilkan aja sebagaimana akarnya Yunani gitu loh, biar kelihatan gitu. Ini siapa tadi yang mualaf sini ya teman kita ya? Udah pergi mana? Mana dia? Mana dia tadi? Udah nggak ada teman-teman di bawah. Kita mah tadi ada topik, lupa gue yang tadi. Gara-gara typingnya banget nih naikin, ada yang mau mualaf. Yang mana sih? Oh lanjut videonya. Udah gue hapus. Prank katanya prank. Oten itu begitu tuh. Itu mau syahadat beneran itu, cuman masih malu-malu. Malu-malu kali. Iya. Masih malu itu, masih malu dia. Ini salah satu donatur kita juga di Baju nih. Nih. Biarkah ke Makassar debat lawan Banyuma? Tuh 20 juta. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Gurunda, Bang Andi semuanya. Alhamdulillah sehat. Bunda Ros. Sehat Bang, sehat. Ya, alhamdulillah wa syukurulillah. Tiga ekor kambing ada aja. Ini si Perin ini di tempat saya nih. Si Perin di Banyuma. 24 jam dia.
live terus. Jadi itu Iya, taruh. Itu di belakang saya tuh. Tunggu ya. No. Ini malah Enggak enak lah katanya. Mu'allaf Jadi, kita. Iya. Mu'allaf 24 kita. jam dia. Dia tuh udah bisa mengisi pengajian loh Bang Juma. Dia di mimbar dia. Kemarin lo pengajian di mana, Fer? Kemarin lo pengajian di mana? Enggak, buat persiapan puasa di masjid awal. Tuh, udah mulai dia memberi edukasi di masjid, dari masjid ke masjid dia Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukurlah. Kalau mau lakinane, Ya. musakina, Terus sekarang dapat sama siapa? kagak nyari-nyari hotel TK. Oh, nyari oten dia mau PK, nyari oten dia. Ya, lanjut. PK aja sama si itu si RK lo, berani tuh. Coba lo lawan si RK. Cari dia, Fer. Itu kan orang NTT sama kayak Ani. Oh iya, ya satu kampung sama lu ya? Kampung, dia kan pas Ani tunjukin kitabnya Arnoldus nggak mau dia. Kitab yang buatan Arnoldus dari NT. Oh iya, banyak banget Bible di sini Bang Juma. Dikirim kemarin. Oh iya? Iya itu, belakang tuh kasih lihat, Per. Ini kitab dari Arnoldus. Ini Dekat sini lah, dekat sini, bawah sini. Baru ya? Enggak, yang lama. Terbitan tahun berapa Bang Andi? Ya coba sini terbitan. menggunakan Sini. ini masih ada manuskrip awal. Nih. Manuskrip ini. Nah, ini yang Arnoldus ini nih yang si RK nggak mau ngelak nih Arnoldus. Nah mana? Ini dari- Kasih lihat sini. Nih. Oh ini LAI 1974. 1974 ini LAI. Nah ini LAI. Nah, cuman ini apa ya? Ini kitab yang masih pakai kata Kristen, tapi di sini nggak ada kisah para rasul. Ada. Nah, ini Ini dia, siapa? Ini siapa nih? ini yang uskupnya yang dari kekatolikan yang dikenal. Oh ini. Nah, Coba. tapi di sini menyatakan bahwasanya ini yang masih menggunakan kalinan Yunani, tapi di sini nggak ada perjanjian lama. Nah, kitab ini ditambah sama kitabnya Yahudi baru jadi terjemahan perjanjian baru terjemahan baru satu, yaitu tahun 1974. Nah, di sini masih salinan Yunani. Tapi di sini bukannya kisah para rasul. Ternyata para rasul itu mengambil dari Al-Qur'an. Ketika lembaga Alkitab Hindia Belanda diambil alih oleh LAI merubahnya menjadi kisah para rasul. Tapi di sini kisah. Ini kisah, Bang Zuma. Kelihatan nggak Bang Andi? Di sini kisah. Mana? Kisah. Kisah, bukan kisah para rasul. Nah, Kisah LAI tokoh. merubahnya menjadi kisah para rasul. Nah, Coba itu yang Bible anak-anak. Bible. Oh, ini Bible untuk sekolah minggu. Nah, Bible sekolah minggu. Kasih lihat. Bible sekolah minggu ini 2004 baru muncul. 2004 baru muncul. Nah, di sini juga ini tentang manuskripnya Bang Zuma, manuskrip awal yang dalam bentuk papirus. Keren. Dalam bentuk papirus cuman hanya ini dia. Nah, di sini mengenai Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 nomor 1 itu adalah sebuah ayat neoplatonis, tapi di sini LAI juga salah menerjemahkan. Di sini kata hotheos nih kan kaitheos and hologos. Nah, kata hotheos itu merujuk bukan pribadi tetapi sifat daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan LAI salah menerjemahkan. Logos adalah suatu bentuk sifat daripada Sang Firman, bukan melainkan kepribadian daripada yang mengucapkan firman atau berkata tadi. LAI salah menerjemahkan juga. Ini bukan LAI punya. Ini bukan, ini kitab dari Kristen Yunani. Oh. Kristen Yunani. Itu sih. Oke. Nah, kalau di sini lebih jelas nih Bang Andi. Mana? Nih, ini kitab Katolik. Makanya di sini ada namanya Deuteronika kitab Katolik itu ada tahun 1974 sama 1976. Nah, di sini yang mengatakan Tuhan itu gelar, ternyata gelar itu pada zamannya dewa Baal yang ada di ada di Palestina. Ternyata gelar itu suka dipakai sama dewa Baal. Ini dewa Baal. Dewa Baal selalu dikatakan gelar bagi penduduk yaitu dewa-dewa yang asli tanah Kanaan. Nah, di sini
konsep pengorbanan itu selalu bertentangan dengan perjanjian lama. Ciri-ciri Dewa Baal adalah ketika konsep pengorbanan itu dilakukan, itu menjamin kesuburan atau penebusan suatu umat, yaitu selalu merujuk kepada Dewa Baal. Oh dah. Itu sih Bang Dimas. Ntar gue kelihatan lagi. Gue mau tutup Gua kepental nyari-nyari yang mau mualaf katanya tadi. Framing, nggak ada nampak dari tadi. Urus itu. Masih malu-malu itu. Ini ada Bang Anton, udah siapa Ros tamunya ini? Kepental saya tadi. Ya, selamat sore Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Bang A, selamat sore Bang A. Awijaya, selamat sore. Aduh, ini naik ngapain ini lah naik kalau nggak mau disapa. Ustaz Miftah, assalamualaikum. Maaf tadi terpental Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kiram. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Lanjut. Ayo naiklah diskusi baik-baik. Kenapa sih? Jangan penuh kebencian, bro. RK masih bertahan Bang Andi. Minta naik. Udah lu persiapkan dirimu, mandi dulu yang bersih. Ganti baju-bajumu yang bersih. Persiapan ke Makassar lo. Ini serius lo ini. Lu pikir saya main-main apa? Persiapkan dirimu, lu tinggal WA ke gua, Bang Andi ready berangkat ke Makassar. Langsung. Mau? Hoi. Honor rumahnya lo, honor, tiket pesawat, dijamin keselamatan. Diurus surat izinnya. Ayo. Pulang dengan selamat, dijamin. Kan mau diskusi, bukan mau apa-apaan. Gimana? Kapan nih? Kabur dia. Kabur. Astagfirullahaladzim. Kabur dia, nggak mau menjawab tantangannya. Aduh. Bukan tantangan, undangan. RK orang Kupang. Orang NTT dia. Sama satu kampung dong sama lu. Coba kenal nggak Kak sama kakek saya yang sebagai pendeta di sana? Oh, kakek kamu masih pendeta? Udah meninggal. Oh, Romo Luis Dias namanya. Orang Katolik. Tuh, Bunda Rosi katanya Gea coba ditaikin itu katanya. Bunda Gea siapa itu? Oh iya. Coba. Dia disuruh multi Bang. Kalau nggak typing dia biar saya jambak. Oh ini udah ada Gea. Ya silakan Gea. Di sini ada Bang Juma. Selamat sore. Selamat sore Gea. Gea, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Benarkah saudaraku ingin memeluk agama Islam? Iya, Bang. Ya, silakan Bang Juma. Di sini ada orangnya, Gea. Silakan on cam saudariku kalau boleh. Belum dulu. Sekarang agamanya apa Mbak Gea? Katolik. Katolik. Di KTP Katolik ya? Iya. Oke. Kenapa ingin memeluk Islam?
karena udah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Belajar dari mana itu, mendengar diskusi atau belajar sendiri? Banyak belajar dari media sosial. Masya Allah. Berarti udah lama enggak ke gereja dong? Udah lama. Alhamdulillah. Saya kalau mendengar ada orang mau mualaf, hati saya enyeh gitu. Air mata saya langsung menetes. Kenapa begitu ya? Bisa nggak Mbak mengirim KTP-nya ke saya? Di foto aja dikirim. Dari mana ngirimnya ya bang? Dari sini? Ke nomor HP saya aja. Tolong dong dibawa. Ketik nomor HP aku yang tahu. Ya, nanti langsung. aku ketikin. Jadi ketikin aja biar Mbak kirim KTP-nya. Ke GA. Enggak, biar Geanya ngetik lah. Subhanallah, subhanallah. Nomor siapa? Nomor saya mbak. Nomor aku, jangan nomor Mbak. Nanti banyak yang hubungin. Nomor aku aja ditulis. Tunggu. Subhanallah. Bang Handi, nanti ya aku tulis ya. Adik GA udah Yang bisa on. 7.800 ya. Taruh aku yang nulis deh. Iya. Adik GA followernya udah bisa on cam. Ntar dulu Mbak. Ntar dulu Mas. Ya tolong di follow Mbak Gea ya. Barangkali nanti perlu kita untuk on cam dia ya. Nah itu nomor aku Mbak, dibawa Adi. tuh. Itu nomor aku Mbak. Ini nih. Yang mana Nah, ya? ini. Itu. Mana nggak kelihatan? Saya sebutin aja deh ya. Saya sebutin aja boleh ya, ditulis ya. Iya. 0813 3 tambah 9233 9233. ditambah 7800. Saya ulangi ya bang. 08. Nggak usah diulang, jangan kena nanti Mbak Jadi saya ulang aja, benerin di situ ya. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Oh iya. Ya udah, di WA ke saya no KTP-nya ya. Iya oke baik. Oke, saya tunggu dulu. Oke, sambil ngobrol-ngobrol aja dulu. Nunggu administrasi dulu. Ya, saya ingin ngobrol sekali ini dengan adik bakal saudari baru saya ini. Adik tinggal di mana? Di Bali bang. Di Bali. Oh, Iya. ada Lianka ya. Lianka mualaf juga di Bali. Orang Bali ya. Kami ada api di Bali kok. Kami ada tim di Bali. Gampang. Lanjut. Alhamdulillah. Gea anak paling besar dari keluarga? Iya anak paling besar bang. Ah, subhanallah. Bang, Ada maaf, bang maaf ini nomornya atas nama siapa ya bang? Bang Handi Telebes. Oke bang tak save. Anak ada 4 bersaudara, Gea. 5 bang. 5 ya. Ya alhamdulillah. Jangan dibanyak ngomong dulu sekarang, Mbak. Kalau memungkinkan nggak keluar dari sini, Mbak foto KTP-nya baru dikirim ke saya. Iya sebentar ya bang. Kalau bisa tanda tangannya di atas kertas HPS ya, terpisah supaya nanti buat sertifikat mualafnya. Tapi saya belum menyediakan kertas HVS-nya bang. Ya KTP-nya aja dulu, itu bisa menyusul tanda tangannya. Subhanallah. Nyeh, rasanya hati saya, Dek. Kamu mau memeluk Islam. Bahagia, tapi nggak bisa terungkap gitu ya. Ya, selamatlah. Kamu mendapatkan petunjuk. Udah berapa tahun nggak ke gereja? Berapa tahun ya? Ada kayaknya 2 tahunan dah bang, lebih 2 tahunan. Berarti sempat. Bentar ya, namanya. Bang coba dicek bang, udah saya kirim KTP-nya bang. Udah. Namanya Ibu Lucia bla bla bla. Wih, sarjana keperawatan ya Mbak? Iya bang. Masya Allah Bang Juma, sarjana keperawatan ini harus kita berikan apresiasi Bang Juma nih. Kebetulan kita butuh sarjana keperawatan nih. Agama Katolik, benar. Agama Katolik. Jadi bukan ke Islam. Agama Katolik. Provinsi Bali.
Saya sempat mental tadi nyari-nyari kamu. Mana yang minta mualaf? Kepental saya dari Komal ini. Nggak apa-apa ya, buat fotonya aja ya. Nih menandakan dia nih. Nih. Oke, cukup. Bersediakah Mbak nanti on cam kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bersedia bang. Masya Allah. Sekarang followernya berapa? Udah bisa belum tuh on cam? Teman-teman bantu cepat. Cepat dibantu biar bisa on cam. Bisa nggak dia on cam ya? Undangan. Oh udah bisa itu. Aktifkan udah bisa Mbak. Diterima Mbak. Kalau bisa pakai kerudung dulu ya Mbak. Untuk kepala ya. Udah bisa on cam kok, udah bisa. Followernya banyak. Nih. Diterima aja tuh undangannya. Udah kan ya bang? Belum. Diterima nih. Nih, diklik nih. Tuh. Masya Allah. Ayo, Bang Juma langsung. Bang Juma. Ya, Masya Allah. Sabar Bang, ya. maaf ya di Bali lagi hujan deras banget bang. Jadi kayak kurang jelas suaranya. Sabar. Ustaz Alif dulu. Tunggu. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Tanya-tanya. Iya, sebelumnya agamanya apa Mbak? Gia. Katolik ya. Keluarga masih Katolik sampai hari ini. Kalau papa saya Katolik, tapi mama saya Muslim. Oh Muslim. Suaminya? Nggak ada suami om, bang. Maaf tadi saya nanyanya ke ini Bang Handi tadinya harusnya. Masya ini Allah. kan Iya. Dulu kan bang, dulu kan Iya, saya Katolik. Terus pernah menikah Katolik, tapi udah divorce. Maksudnya suaminya masuk di pos. Bukan, maksudnya udah cerai, divorce bang. Oh iya. Oh, kirain kerja di kantor pos tadi. Oke Bang Handi, gimana Ustadz kita Bang Handi? Udah tunggu, udah mau masuk. Tolong host naikkan Ustaz Alif kalau ada. Pak Sekum, wah sekretaris umum juga ada nih, komplit udah ini. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Sekum. Masya Allah. Ya, ini aku cari nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saya bikin kan sekarang nih. Saya di depan laptop nih. Ya langsung lah. Alif komen Iya, ini. kalau itu banyak banget permintaan. Kemarin sibuk aku Bang Handi. Mohon maaf ya Bang Handi. Ya udah aman kan, aman. Ustaz Alif dulu, tungguin dulu Ustaz Alif dulu. Coba lihat di bawah. Iya nih. Sarjana keperawatan loh ini. Ya. Belum ada. Belum ada ya. Gak apa-apa deh sambil nunggu silakan Mbak Nyuma. Oh, sarjana keperawatan. Iya. Oh, eskep ya? Eskep. Oh, sama. Nama apa? Kalau Pardian sama eskepnya sarjana kepedulian dia. Belum ada Ustadz Alif, belum ada. Bang Zuma langsung nanya sama apa? Aku udah ambil fotonya lagi. Bisa munduran dikit Mbak, diambil fotonya, munduran dikit lagi. Coba, ya. Masya Allah ya. Terus sampai pintu Mbak. Munduran sampai pintu. Jangan. Oke udah. Judulnya dihapus dulu, Ros. Judul dihapus dulu, Ros. Tadinya Katolik. Udah berapa lama ini enggak ke gereja? 2 tahunan lebih bang. Boleh tahu alasannya kenapa enggak ke Makassar? Kenapa enggak ke ini? Apa ke gereja? Boleh tahu alasannya? Kok Makassar? Karena udah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Berarti sudah belajar tentang Islam juga berarti ya? Sebelumnya udah banyak mencari tahu sih bang, kayak lihat di YouTube kan. Iya. Juga banyak kan.
Iya. Apalagi mama kita juga muslim kan ya? Iya, terus kan teman-teman juga kayak sering share link, kayak mengenalkan bahwasanya Islam itu seperti ini gitu. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Memang orang yang cerdas itu pasti sampai ke Islam. Orang cerdas, orang ganteng, orang cakep, orang baik, itu semuanya sampai ke ini. Sampai ke Islam. Orang berhijab juga sampai ke Islam. Masya Allah. Mana Ustadz kita ini? Coba lihat di bawah Ustadz Miftah ada. Oh iya, Ustadz Miftah bisa doakan. Waduh. Sahabat kita yang baru ini boleh Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin disaksikan ya teman-teman yang ada di sini, 2000 lebih mata memandang. Kemudian mudah-mudahan setelah bersyahadat ini saudari kita Mbak Glenn itu bisa istiqomah kemudian menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah. Dan nanti kita akan doakan melalui Ustadz kita semoga beliau kemudian menjadi tokoh agama Islam. Kalau beliau tidak bisa minimal keturunannya nanti. Masya Allah. Oke Mbak Gia, ikuti saya, boleh satu tangannya yang kanan telunjuk simbol tauhid. Nunjuk ke langit. Masya Allah. Bukan jempolnya, saya nggak usah dijempol sore ini. Pakai telunjuk. Tauhid. Telunjuk tangan kanan. Masya Allah. Ikuti saya Mbak. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat-sahabat sekalian, baru aja tadi Bang Handi kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, menyinggung pertanyaan kenapa kemudian banyak yang Islam, ada apa kok semakin hari semakin banyak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, perkataan mereka, congor mereka. Akan tetapi Allah menolak itu. Malah Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Semakin hari semakin banyak orang yang sampai kepada kebenaran, menuju kepada Islam, dinul Islam, agama yang menjadi cahaya bagi gelapnya dunia. Baik, ADG ya, boleh kemudian ikuti saya sekali lagi ya. Ya Bang. Dan aku bersaksi. Bahwa Yesus. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudari kita ini. Silakan Ustadz. Iya, mohon izin guru-guruku dan gurunda Bang Zuma dan semuanya ya. Dan ikhwan fillah yang ada di Komal dan juga yang ada di bawah yang menyaksikan semua ini.
Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita menjadi mualaf. Ini ada guru saya ini Pak Ade Sugi, silakan Pak Ade Sugi, saya nggak mau melangkahi. Tafadhol. Guru saya ini. Tafadhol. Mohon izin guruku ya. Masya Allah. Ya, silakan. Masya Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai pesan terakhir, mohon izin guru-guru dan gurunda semuanya, Pak D dan semuanya, mudah-mudahan ukti Gia ini istiqomah ya, ukti istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah, menjaga iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan juga tentu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Silakan guru-guru yang lain. Pak D, silakan Pak D dulu. Silakan Pak D Sugi. Ada yang mau disampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya, Dek Gia, Anda sudah mendapat hidayah. Semoga hidayah yang baru didapatkan ini bisa kekal hingga akhir hayat. Jangan kembali lagi kepada kekafiran, karena ketika kita sudah menjadi mu'alaf itu kita sangat dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kita di masa lalu diampuni seluruhnya, bersih tanpa sisa. Amal-amal baik yang kita lakukan, ya, yang adik lakukan di masa lalu masih Allah hitung. Ya, jadi kebaikan-kebaikan tidak dihilangkan oleh Allah, hanya dosa-dosa kekafiran saja yang dihilangkan oleh Allah. Jadi dia saat ini bersih seperti bayi yang baru lahir. Mohon dipegang baik-baik iman yang baru didapatkan, dan Allah sendiri juga sudah berjanji ketika ada orang yang mengaku beriman pasti Allah akan uji. Nah, ujiannya itu berbagai macam, ya, ada yang diuji ekonomi, ada diuji dari keluarganya dan sebagainya, banyak sekali, tapi tetaplah percaya bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin melebihi dari kapasitas kita. Allah itu maha tahu, tidak mungkin akan melebihi itu. Jika Dek Gia nanti mampu melewati ujian itu, Dek Gia akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bang Andi, terima kasih. Ya, boleh saya memberikan pandangan pada adik saya ini? Ya, alhamdulillah adikku, kamu adalah mualaf. Saya juga demikian ya. Saya bahagia sekali ketika saya melihat kamu masuk ke dalam Islam ini, menemukan cahaya ini. Selamat datang adikku. Saya bukan artiannya saya merasa kamu adikku karena saya memang juga mualaf. Satu pesan saya, yang pertama, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain, seperti manapun kelak orang menghujatmu. Yang kedua, selalulah ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam ini. Yang ketiga, jangan pernah lupa kepada orang tuamu, keluarga besarmu. Selalu mendoakan mereka, bahkan untuk mengajak mereka haruslah kau lakukan. Sebab cahaya yang kau terima tidaklah hanya untuk dirimu sendiri. Haruslah engkau membagikannya kepada mereka yang kau lihat dalam kesesatan. Ya, demikian saja saya rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antisabilillah semuanya, selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. HS Pirial, kemana aja weh? Baru masuk ke sini nih. Ya, buat Dayut-Dayut, Asti, siapa lagi nih? Purboyo dan semuanya, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran sudah mendukung channel Panglima Apologet Islam. Maya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kenapa baru hari ini gitu Mbak diputuskan, apa gejala apa begitu? Ada yang maksa atau dengan keridoan sendiri? Enggak Bang, sebenarnya udah lama, cuman belum tahu siapa yang bisa bantu buat ngucapin itu. Nah tadi ada saudara itu yang TikToknya namanya Kanja itu loh Bang. Nah itu tadi yang infoin, tadi ngecat Lucy, kan Lucy mau mualaf kan ya, ini bisa mualaf ngucap kalimat syahadat tuh dari sini nih, jadi kayak dikasih tahu info ini loh Bang, makanya tadi Lucy langsung join ke sini. Halo ya Bang? Masih tinggal sama keluarga ya? Lucy di Bali tinggal sendiri Bang. Udah punya keluarga?
Enggak bang, itu kan dulu kan nikahnya Katolik, terus sudah cerai bang. Masya Allah. Cuman di KTP kan belum ganti. Ya insya Allah nanti ada Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Saya udah ngirim, tinggal tanda tangannya Pak Sekum, silakan. Bang Ardiansyah. Berarti KTP-nya masih status nikah gitu ya, Mbak? Iya, udah Iya. masih agama Katolik. Silakan Bang Sekum. Ya, izin siapa ini manggilnya ya, Mbak Lucy ya? Iya. Mbak Lucy, bisa nggak KTP-nya itu difoto tapi biar kelihatan angle-nya tuh angle betul-betul dari atas gitu. Jangan dari agak ke samping. Karena apa? Karena fotonya meleot, tahu meleot ya? Bahasa Indonesianya meleot itu apa ya? Meleot. Apa meleot itu bahasa Indonesianya? Melenceng. Agak miring lah, agak miring. Miring ya. Itu. Jadi bisa ya difotokan agak pas gitu ya kan, angle-nya. Terus kemudian saya minta tolong hari ini juga dikirim. Kalau bisa sekarang juga dikirim. Saya akan WA Anda dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Saya udah WA. Silakan cek ya. Udah masuk ya? Nanti minta tolong dikirim ke situ tanda tangannya. Lah kok terima kasih sudah menghubungi Bimbel Bintaro Learning Center. Perkenalkan. Kerja nomor tuh bang. Kerja freelance. Oke lah, nggak apa-apa, oke ya. Minta tolong itu aja yang dikirim. Hari ini juga akan saya buatkan, sekarang juga, detik ini juga saya kirimkan ya. Bang, kalau misalnya saya kirim dalam bentuk PDF boleh nggak ya bang? Oh, sangat boleh malahan. Apa yang dalam bentuk PDF itu? KTP-nya bang. Boleh, KTP-nya PDF. Terus tanda tangannya di foto biasa aja. Tenggelam dia. Yang kertas HPS jangan yang garis-garis. Betul. Karena mumpung lagi pegang laptop nih Bang Handi, jadi bisa ngerjain. Mumpung lagi mood ya. Iya, ini yang mu'alaf ini, alhamdulillah loh, tahun 2025 ini lebih dari 10 orang loh Bang Handi tahun ini. Dari terhitung sejak Januari ya, Januari sampai detik ini lebih dari 10 orang. Alhamdulillah. Itu berkah kerja kerja api yang lebih intens itu, yang sangat intens. Saya sangat salut sama api ini. Alhamdulillah saudaraku. Masya Allah ya, yang mualaf ini udah cantik-cantik, cerdas-cerdas. Ini kecantikannya mirip HSP Rial nih, Mbak Lucy ini. Masya Allah ya. Selalu diridhoi Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Gia, jangan lama-lama tenggelam, nanti kepental. Untuk PDF. Jangan lama-lama. Ya. Udah ya? Udah dikirim? KTP-nya udah bang, cuman kalau tanda tangannya belum ini bang. Soalnya kertas HPS-nya belum ada. Nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya kertas HPS ya kertas putih biasa aja lah, kertas putih. Yang jelas jangan bergaris ya. Jangan bergaris gitu, terus nanti difoto ke saya gitu ya. Iya bang. Di kertas aja, maksudnya tanda tangannya ditorehkan di kertas ya, jangan di hatiku ya. Pak Guru ini bisa aja. Pinter ya. Yang merayu di itu atas. yang belum punya, yang belum punya ya. Itu kan adik betul, aku. kan betul kan, larangan lo jangan di hatiku, jangan. Kan aku bilang jangan. Itu adik aku ya, nggak boleh ya. yang di bawah pada kepanasan. Ya. Jadi ada dua itu yang kepanasan Kang Ardi, Kang Ustaz. Yang satu oten, yang satunya tadi rayuannya tadi. Ya oke, KTP sudah saya terima. KTP-nya Mbak Lucy ini sudah saya terima, alhamdulillah. Sip, tinggal tanda tangan. Hari ini juga akan saya kirim ke Mbak Lucy ini. Ya, gitu aja dari saya Bang Handi. Mungkin
Saya hanya berbicara soal administrasi aja. Saya nggak akan berbicara lebih dari itu karena kalau lebih dari itu nanti saya khawatir salah ngomong. Kalau salah ngomong saya khawatir nanti istri saya marah-marah sama saya. Lanjut. Ya, takut salah hati pula nanti. Gue pengennya juga istri lu juga marah, gak apa-apa. Bang, tanda tangan udah saya kirim ya Bang, tolong dicek. Gimana? Tanda tangannya udah Lucy kirim Bang, tolong dicek. Oh ya, sudah saya cek barusan. Langsung kok, saya ini langsung kok ngeceknya. Langsung masuk gitu. Fast respon saya ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja. Iya. Ya, Bang Juma masih Bang Juma nih. Kalau ada yang ingin menghalalkan GEA harus melalui sekretaris dulu di melalui seleksi. saya. Iyalah, melalui abangnya. saya lah. Oh, saya yang pegang KTP-nya kok. Saya yang pegang KTP-nya. Oh iya juga ya, menang dikit abang ya. Oke lah. Enggak teman-teman. Saya sudah terbiasa digoreng sama Oten, jadi santai aja. Oten yang goreng saya nggak akan matang. Biasanya sekretaris itu nurut sama pimpinan. Biasanya. Siap. Siap besok. Siap abangku. Biasanya sekretaris ngalah sama pimpinan. Biasanya. nanti langsung dijapri aku sama Bang Zuma ya kan. Dinda, KTP-nya sudah ada. Kali ini sekretaris yang menang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada siapapun ya, baik adik GEA atau siapapun yang bersyahadat di luar sana, kemudian bukan melalui Apologet Islam Indonesia, tetaplah dekat dengan saudara-saudara Islam yang taat kepada Allah, yang taat untuk kemudian belajar. Jangan setelah syahadat lepas, tidak kemudian mengikatkan diri kepada orang-orang beriman. Bagi yang ada di Bali, silakan mendatangi masjid untuk belajar. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Jangan lepas dari orang-orang yang taat untuk beribadah. Jangan hanya masuk syahadat kemudian mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar Islam dengan kafah. Belajar Islam itu seperti apa? Bagaimana menjadi seorang wanita yang soleha, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang soleh. Jadi syahadat itu mengosongkan diri kita. Jadi orang yang bersyahadat itu kosong dia. Arti apa? Kosong dari dosa-dosa. Kosong dari dosa. Ketika kemudian manusia itu kosong dari dosa, maka saatnya kemudian untuk mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan yang baik. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Botol yang kosong sejatinya diisi dengan air yang bersih, air yang jernih. Maka sebisa mungkin para mu'allaf dimanapun berada, tak terkecuali saudari GEA, mulai saat sekarang ucapan, perbuatan, tindakan, hati, mata, tangan, kaki diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Prasangka buruk, penyakit hati dijauhkan. Cemburu, iri, dengki dijauhkan. Ya, tapi sebiasanya begitu, Bang Juma. Orang-orang yang mualaf ini biasanya selalu mencari kesadaran diri gitu ya. Menyadari akan dosa-dosa, selalu mencoba untuk lebih dekat kepada Allah, terlebih untuk mengenal Rasulullah juga selalu belajar gitu ya dari orang-orang yang sudah muslim sejak lahir, terlebih para ulama itu biasanya begitu, Bang. Karena mereka ditundukkan cahaya tadi hingga mereka sudah punya pedoman gitu ya. Karena iya, cahaya betul sekali. Benar. Benar, silakan Bang dilanjut. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan di tempat saya ini juga udah hampir menjelang maghrib. Silakan dibimbing saudara kita, sahabat kita ini. Kita ada Ustadz
Ustadz Hanafi itu kalau nggak salah beliau itu ada kajian hampir tiap hari di jam-jam tertentu. Nah nanti mu'alaf dimanapun berada, termasuk saudari kita yang baru, saudari Gia, bisa nanti belajar cari Muhammad Hanafi, apologet Islam Indonesia. Di situ kita bisa belajar, bisa bertanya tentang apapun terkait dengan Islam. Saya kira begitu dari saya, para Dewan Guru dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Ya. Itu Ustadz Miftah juga buka kajian kok. Adek ya. Iya bang. Apa bedanya setelah bersyahadat dan sebelum bersyahadat? Ada perbedaan nggak sih? Mungkin kalau sebelumnya kayak masih terombang ambing ya bang, dibilang Katolik enggak, dibilang Islam juga enggak. Tapi kalau sekarang udah lebih tenang karena udah lebih jelas, apa agama saya dan siapa Tuhan saya. Oke. Jadi ada tadinya keraguan, tidak ada pijakan gitu ya Mbak ya? Iya, karena di satu sisi kan udah pengen ini kan bang, pengen mualaf, cuman kan tadi kayak yang tadi saya bilang belum ada yang ngarahin ke sini, belum tahu harus kemana juga kan, karena memang saya posisinya lagi di Bali. Di sini kan mayoritasnya Hindu semua kan. Nah kebetulan tadi Mami Kanja yang saranin ke sini. Nah setelah mualaf gini kan perasaan saya jauh lebih tenang, saya jadi lebih jelas lah tujuan saya ini mau kemana, siapa Tuhan saya, siapa yang harus saya ikutin ke depan gitu loh bang. Oke, kalau ada keraguan atau apa, kami punya tim di Bali kok, jangan lupa hubungi kami kalau ada sesuatu keperluan apa. Oke baik bang. Ya. Dan info sedikit Bang Handi. Bang. Silakan Kak. Lanjut. Iya, sertifikat mu'alaf atas nama siapa namanya nih ya? Lucia ya kalau nggak salah ya? Iya bang. Ya Mbak Lucia ya? Iya bang. Ya, sertifikat mu'alaf atas nama Lucia akan saya kirim dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Langsung jadi. Baru kali ini loh. Kali tumben nih, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gimana kok ada apa gimana? Gak biasanya ini. Iya, jangan gitu lah. Nggak enak. Jadi gini loh Mbak. Orang biasanya saya buru-buru nggak jadi ini kok Jadi gini loh Mbak. Stop. Sertifikat. Mbak, sertifikat itu nanti Anda pakai dalam hal merubah kolom agama. Nanti kalau kesulitan, telepon kami aja, insya Allah ada tim akan membantu Anda mengenai pengurusan ke Dukcapil. Itu ya Pak ya? Enggak, aku nanya sama Bang Ardi nih. Yang kemarin orang yang saya syahadatkan udah jadi belum sertifikatnya? Atas nama siapa? Bang Ian yang nyetor. Jangan ngomongin di sini, belakang layar nggak enak. Yang kemarin di sini ya Ustadz Sugiya. Iya. Gimana? Herman? Iya. Waduh kalau. Oh itu belum kayaknya. Kayaknya belum loh. Waduh, kok ngono iki? Iya iki. Bang. Iya ini lo tak bikinkan nih lo Pak Herman ini lo. Ya udah satu lagi nih, aku mau serius nih sama Gia. Mbak Gia bisa nggak? Karena banyak yang telat mendengarkan. Tadi juga agak kecil audionya. Bisa nggak on cam kembali untuk orang dijadikan PT-PT? On cam kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat sendiri, bisa nggak Mbak? Boleh bang, boleh. Oke, Masya Allah, silakan. Tapi di ini lagi ya bang, cara ngucapinnya gimana ya bang ya, dipandu ya? Oh belum hafal ya? Coba tak ulang ya. Iya coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mantap. Basmalah dulu ya, basmalah terus nanti diartikan sendiri. Ya silakan on cam.
Udah bisa mulai nih Bang? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Doa. Subhanallah. Kalau nggak salah orang Nias ya Kak Gia ya? Iya Bang, yes. Oh iya ya. Gia ini kan marga kalau nggak salah. Mana ada yang Herman, Pak Dezuki nggak ngirim ke aku ya? Yang kemarin sama Bang Ian itu kemarin yang ngirim. Nggak ada. Yang lewat video call loh Bang syahadatnya kemarin itu di sini juga. Oh ini Hermanto ini. Iya. Iya. Yang di Lombok. Aku kalau apa ya, kalau cowok agak susah ngingatnya gitu loh. Ya lanjut yang lain. Bang, ini Bang udah bisa off cam nggak Bang? Oh, bisa Kak. Iya nggak apa-apa. Ya tutup aja. Ini di sini banyak apa ini? Bahaya kalau nggak off cam. yang di bawah jengkel kan lihat Ardiansa. Saya agak terlambat, boleh enggak nanya ya? Saya terlambat ini tadi pas ngucapin aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah itu tadi, saya baru masuk itu. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa tahu ada yang baru masuk juga yang di YouTube kan belum tahu kronologinya seperti apa sehingga Kak Gea ini memeluk Islam. Boleh diceritakan sedikit Kak? Saya kan memang terlahir di keluarga yang dimana mama saya juga Muslim ya Bang ya. Jadi nggak terlalu asing banget lah agama ini. Saya sebelumnya udah adalah tahu ya Bang. Cuman belum memfokuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Cuman 2 tahun belakangan ini karena itu sering saya lihat dari media sosial seperti terutama TikTok. Sering lihat di TikTok. Terus lama-lama saya jadi kepo Bang. Jadi kepo, terus saya sering coba cari tahu, terus dibantu sama teman-teman juga, kayak misalnya ada link-link tentang apa gitu mereka share ke saya. Terus lama-lama saya mulai ngeh Bang, oh iya, ternyata saya salah, saya baru sadar itu Bang. Iya, setelah saya pelajari pelan-pelan, terus saya banding-bandingkan dengan isi Alkitab yang saya tahu ya Bang. Oh iya, ternyata enggak. Tuhan itu enggak, masa Tuhan dilahirin sih? Saya udah mulai jalan nih logika saya Bang. Masya Allah. Lanjut. Masa tuh? Masya Allah, luar biasa. Masa Tuhan? Lanjut. Enggak, Tuhan punya ayah ibu gitu kan? Justru kan yang namanya Sang Pencipta itu kan namanya aja udah maha ya Bang ya. Betul. Ini kok dilahirin? Betul. Ada emak bapaknya. Nah di situ mulai jalan saya Bang, mulai jalan logika saya pelan-pelan. Saya cari tahu ya kan. Nah ternyata oh iya yang betul nih ini Tuhan yang betul nih, yang ada di Islam ini nih. Nah itulah awal mula. Jujur awal mulanya pastinya karena kepo Bang. Karena kepo pertama. Karena kepo, terus lama-lama mulai kebuka nih logikanya. Ya, itu akhirnya saya memutuskan. Boleh tanya nggak aku? Iya Bang.
Aku boleh tanya nggak Bang Handi? Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak? Saya pertimbangkan dulu 5 menit. lanjut Bang Ardi. Ya, gini, Mbak Gia kan selama ini itu kan mendengarkan lewat TikTok, betul nggak itu? Iya Bang. Pernah nggak dari antara kita semua ini ada yang bertanya gini, apakah Allah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Pernah dengar yang kayak gitu nggak? Pernah Bang, saya aja bingung. Nah, mikir nggak sampai situ? Sampai situ mikir nggak? Mikir pas waktu itu? Saya yang 35 tahun Katolik aja saya bingung kenapa ada 3. Oh, udah 35 Kak Gia nih? Iya. Wih, bingung kan? Dua-dua. Bingung nih saya nih, malah bingung nih. Kenapa Bang? Wajahnya masih muda banget kayak dua. Halah, bentar Pak De. Itu adik saya itu. Pak De Suki. Jadi pada saat mendengarkan itu, oke lah, Anda bingung kan di situ kan, betul ya Mbak Gia ya, betul kan, bingung kan? Nah, pertanyaan saya, pernah nggak kebingungan itu Anda tanyakan ke teman Katolik Anda? Pernah Bang. Ya mereka bilang tetap. Terus jawabnya apa? Aku dulu sering nanya sih Bang, cuman tetap saja jawaban mereka itu aku merasa nggak puas, kayak belum bisa diterima logika gua gitu loh Bang. Gitu. Satu lagi yang bikin saya ini ya Bang, karena Alkitab itu sudah beberapa kali diperbaharui ya. Alkitab kan sudah beberapa kali diperbaharui. Oh, tahu juga ya itu ya? Tahu lah Bang. Alkitab itu kan sudah beberapa kali diperbarui, dan aku ngerasa siapa sih orang yang bisa ngejamin bahwasannya isinya itu memang asli. Itu kan sudah beberapa kali diperbarui. Wih, luar biasa ini. Mantap jiwa raya ini. Itu yang betul itu. Jadi sebetulnya Pak Desuki dan Bang Handi, misal teman-teman Oten ini mau berpikir dan menggunakan akal logikanya, kita nggak perlu loh beli bodrek di depan rumah untuk menenangkan pikiran kita, betul nggak? Harusnya mereka itu mikir sendiri kayak Mbak Gia gini loh. Secepat itu dan semudah itu sebetulnya. Tapi iblis kayaknya nggak ridho ya, Pak Desuki. Iblis nggak ikhlas tuh kalau Oten itu semuanya berpikir secara sehat, sesehat pola pikir dari Mbak Gia ini. Begitu dari saya. Lanjut Pak Desuki dan Bang Handi, saya kembalikan. Ya, seharusnya mereka ini ketika beragama ini jangan hanya modal imani saja gitu kan. Seharusnya mereka itu mentelaah dan meneliti. Contoh yang mereka pegang saat ini kan hanya terjemahan saja. Pernahkah mereka mikir bahwa ini sudah pasti benar? Kalau mereka betul yakin itu benar, itu apa tolak ukurnya? Yang mau dijadikan tolak ukur itu apa? Untuk membuktikan bahwa terjemahan ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, benar kata Kak Gia tadi, kok tiap hari dirubah, tiap tahun dirubah. Mungkin semenjak ditulis 350 Masehi hingga sekarang, itu entah berapa kali mengalami perubahan. Semakin lama, apakah semakin betul? Misalnya, saya ngomong sama Bang Andi awalnya, ember. Nanti Bang Andi menyampaikan ke orang lain baskom. Nanti orang lain menyampaikan ke sana lagi jadi gayung. Orang lain menyampaikan lagi jadi mangkok. Nah, bagaimana untuk memvalidasi perkataan saya yang pertama tadi? Saya berkata ember. Gak ada. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu semenjak 1400 tahun yang lalu hingga sekarang bunyinya seperti itu. Yang berubah hanya tulisannya saja. Kalau dulu mungkin tidak pakai harokat atau Arab-Arab gundul, nah sekarang pakai harokat. Itu bukan merubah makna, bukan merubah arti.
tapi hanya mempermudah cara bacanya supaya orang-orang di luar Arab itu bisa baca. Hanya dikasih harokat, tadinya nggak ada harokat, membedakan antara ba dan ya itu susah, maka dikasih ya titiknya 2, ba titiknya 1. Nah seperti itulah kalau di Islam, tanpa ada perubahan sedikit pun. Beda dengan Kristen. 5 tahun yang lalu babi jadi babi hutan. Nah, yang dikutuk Yesus ini apa ini? Karena ada Bible yang mengatakan pohon pisang. Sekarang pohon ara. Yang dikutuk pohon pisang apa pohon ara? Nah, seperti itulah contoh-contoh kalau kitab mereka. Ya, jadi yogyanya kawan-kawan Kristen ini berpikirlah ketika Anda beragama. Karena Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30, 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akal ketika kita beriman. Jangan hanya modal imani saja. Itu Kak Gia, subhanallah. Mantap Anda. Islam Izin hanya untuk Pak orang-orang Dezuki. yang cerdas saja. Pak Dezuki, Pak De, di bawah ini ada teman-teman yang ngecek profilnya Mbak Gea, ya kan? Iya bang. Sejak tahun lalu katanya udah pakai jilbab ya, Mbak Gea? Iya bang. Mama Gimana saya itu ceritanya itu? memang udah minta mulai belajar menutup aurat. Padahal belum Islam. Belum. Oh gitu ya? Iya bang. Nah itu udah terjawab ya teman-teman. Demi kana pakai hijab pemakan babi. Gimana sih? Biasa aja kali itu mah. Iya. Dan lagi kan sudah disetor tadi KTP-nya sama Bang Handi, sudah dilihat apa status agamanya, apalagi disetor ke siapa? Disetor ke siapa? Ke Bang Handi. Saya enggak oper dari Bang Handi disetor ke siapa Bang? Ke Sekum lah. Langsung saya kasih nomor beliau supaya saya nggak pusing. Langsung aja Oh iya, berhubungan, gitu loh. Oh, berarti ke Bang Handi udah nyampe. Apa Nah, nanya itu. lagi? Iya. Ya, jadi sebagai kesaksian ya. Ntar dulu Pak. Mas, ntar dulu. Yuk lanjut Bang Handi. Justru begini loh Mbak Gea. Mbak Gea ini mempraktekkan kalau memang menjadi Kristen yang baik itu memang harus menudungi kepala. Tapi kalau tidak mau menudungi kepala, ya rambutnya harus dicukur. Justru Mbak Gea ini mempraktekkan yang ada di Bible. Sebenarnya di Bible itu harus memang menudungi kepala. Betul nggak Pak De? Nggak ada suaranya Pak De. Betul sekali Bang Andi. Jadi Kristen-Kristen ini sebenarnya Bible itu cuma buat pajangan saja. Maksudnya dia harus menudungi kepalanya. Apalagi masuk gereja, ya malah pakai baju kayak gitu. Jadi sebenarnya ini orang ini itu Bible itu hanya pajangan saja, kagak dipraktekin. Itu loh. Jadi menutup aurat itu ibunya Yesus bagaimana modelnya? Bunda Maria pakaiannya. Berkerudung. Ya iya. Kristen kenapa enggak? Tapi kan Nggak tahu Bang. Ya kenapa Pak ya? Kenapa deh? Kalau biarawatinya itu kan bang berkerudung, memang biarawatinya kan berkerudung, tapi kan nggak full gitu loh, masih kelihatan rambutnya separuh, terus jubahnya memang lengan panjang berbentuk kayak model dress gitu, tapi tidak menutup sampai ke mata kaki, hanya sampai sebatas betis. Kalau yang biarawati Katolik. Mbak pernah aktif nggak sih jadi kayak gitu di Katolik? Enggak bang, itu kan kalau biarawati itu kan memang mengabdikan hidupnya sepenuhnya, tidak boleh menikah, bahkan pacaran juga tidak boleh. Terus kenapa ada yang kebablasan? Siapa yang hajar tuh? Waduh. Tanya biarawatinya dong Bang. Abang ini. Dulu mah. Tapi itu intermezzo doang sih ya. Untung aja Mbak Gea nggak menjadi itu. Jadi apa ya, hak asasi sebagai wanitanya hilang loh, nggak boleh menikah. Bener nggak Pak? Iya, itu kayak memang mengabdikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan itu bang. Iya.
Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi Mbak Gia ini ibunya Muslim, bapaknya Katolik. Makanya itu KTP-nya Katolik. Jadi dalam hidupnya itu bimbang. Sejak kapan mulai bimbang, Mbak? Gimana Bang? Sejak kapan mulai bimbang menentukan pilihan? 2 tahun belakangan kemarin Bang. Tapi kalau ibunya kan memberi contoh seorang muslimah kan gitu ya? Iya. Nah, bapaknya memberi contoh sebagai Katolik begitu? Iya Bang. Ya bingung memilih ikut mana gitu? Iya, bimbang ikut mana? Karena memang kan saya dari TK itu memang di sekolah kan di sekolah Katolik. TK, SD, SMP, SMA itu sekolah Katolik. Tapi masih ingat dong kalau dulu waktu sekolah minggu itu doa bapak kami masih ingat ya. Tapi jangan diulang dah. Lupakan yang masa lalu. Semua saya masih ingat Bang. Mantap. Semua lagu-lagu gereja semua saya masih hafal. Jadi nggak ada keraguan lagi bahwa Anda ini bukan Katolik, gitu ya? Oh Katolik, di KTP-nya Katolik kok Bang Handi? Ya tapi kan ada orang masih ragu gitu loh. Urusan apa sama orang? Ya untuk dijelaskan supaya mereka preminya tambah kuat. Oh gitu. Tambah lemah masuk gua, tambah kuat lagi. Ini tadi katanya belum ini ya, belum diterangkan untuk suruh mandi wajib. Belum Pak De, silakan Pak De. Oh belum, silakan Bang. Oh ya ini di bawah sudah mengingatkan ya. Iya Mbak Gia, disunahkan lah ya, disunahkan bahkan diwajibkan sebenarnya karena bagaimana ya, kita mau melaksanakan bukan mandi sunnah. ya mandi wajib ya, diwajibkan untuk mandi seluruh tubuh ya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah itu diwajibkan untuk mandi besar istilahnya. Bukan mandi junub ya, mandi besar. Nah, doanya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, gitu. Nah, ibunya suruh ngajarin ibunya. Iya, Bang. Ya, nanti kalau bingung tinggal DM saya aja, gampang itu. Nggak seru mah Pak De. Nah, video call gitu mandinya. Jangan bercanda ah. Nggak boleh. Dia nggak seru sama ibu. Gini Mbak Gia. Iya, kalau seandainya ibu mendengarkan di sini kan ibu jauh tuh di Nias ya, ibu ya? Enggak Bang, ibu saya di Cilegon. Oh, ibu di Cilegon, Anda di Bali. Mudah-mudahan ibu mendengarkan ini live ini. Apa yang ini Anda katakan sama ibu? Silakan. Ibu saya nggak ada di sini Bang. Ibu katakan di sini, mudah-mudahan dia siapa mendengar. tahu mendengar. Ya, silakan. Kayak di TV-TV itu loh Mbak. Apa yang mau Anda katakan kepada ibu Anda gitu loh. Saya jadi mewek. Ya nggak apa-apa, justru di situlah intinya. Karena memang ibu saya pernah bilang, kan anaknya 5 ya. Ibu pernah bilang, mama tuh pengen dari 5 anaknya itu ada satu minimal tuh ada satu yang ikut agamanya mama gitu. Soalnya mama bilang nanti kalau misalnya saya meninggal tuh gimana katanya. Nah dia pengen ada anaknya satu aja. Jadi kalau mama meninggal tuh ada yang bisa pegang gitu loh. Kan katanya kalau yang Nasrani kan nggak boleh pegang ya katanya kalau meninggal. Jadi mama tuh pengen, tapi mama nggak bilang harus siapa mama nggak bilang. Cuman katanya di doa mama tuh selalu ada permintaan satu aja ada anaknya ikut dia gitu. Alhamdulillah hari ini terkabul ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Terus yang kedua, saudara yang keempat itu masih Katolik semua ya Mbak? Iya masih Katolik Bang, cuman ini kan adik saya cowok yang paling kecil nih. Ini udah mulai kayak saya perkenalkan juga tentang Islam biar dia tahu tuh siapa Tuhannya yang sebenarnya. Dan kayaknya adik saya udah mulai welcome dan pernah sempat kayak dia sempat bilang dia ada maulah niat buat mualaf, tapi dia masih butuh waktu gitu buat lebih mengenal lagi.
Tapi kalau adik saya yang cowok 2 orang lagi tuh jujur saja memang itu keras, anaknya bisa dibilang fanatik agamanya bang, paling anti muslim banget, yang cowok 2 orang. Mbak, pernah nggak ibu Anda itu ngaji terus mendengarkan? Pernah nggak? Pernah bang. Waktu itu pendengaran Anda apa? Seperti apa tanggapannya kalau ibu Katolik terus ibu ngaji gitu? Nggak enak didengar apa gimana? Ada pengaruh nggak? Enggak bang, biasa aja karena udah terbiasa, jadi nggak merasa terganggu juga, udah biasa aja gitu. Ada ayat pendek nggak yang terkesan di Al-Quran itu kalau ibu ngaji ada? Kalau dulu kan saya belum tertarik ya bang, jadi kalau mendengar hal-hal kayak gitu yang biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kebetulan rumah papa saya juga di sana itu dekat dengan masjid, jadi satu hari tuh bisa 5 kali dengar suara masjid. Biasa aja, mungkin karena belum terpanggil kali ya bang. Belum, jadi nggak ada kesan ya? Nggak ada kesan, karena memang belum ngerti gitu loh bang. Ada nggak sih harapan biar keluarga utuh kembali ke Islam semua? Ada harapan nggak kayak gitu? Ada sih harapan bang, cuman kayaknya berat ya. Nggak ada yang berat mau kalau Mbak berdoa loh. Tolong dijelaskan Pak De, orang yang bersyahadat itu dosanya ada apa, amal ibadahnya apa, doanya diijabah? Iya. Silakan Pak De. Jadi Kak Gia jangan pernah merasakan itu berat, karena itu bukan tugas Anda. Tugas Anda itu hanya menyampaikan saja. Kalau tidak sanggup menyampaikan, tunjukkan dengan perbuatan atau dengan perkataan yang baik, yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Nah, mengenai hidayah, nah itu tadi kenapa jangan dianggap berat, karena itu bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Allah yang berhak memberi hidayah. Kita cukup berdoa saja. Ya. Jadi kalau kita berdoa, apa beratnya berdoa? Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya, ya, orang-orang Islam, berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah ya Allah, sebagaimana aku ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, mereka orang-orang baik ya Allah. Terus minta tanpa ada rasa lelah. Insya Allah orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu doanya dikabulkan oleh Allah tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Ya, karena Anda suci, bersih dari dosa. Ya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Kullu maulidin yulad alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Tidak peduli dia anaknya siapa, mau anaknya Nasrani, anak Yahudi, anak Konghucu, anaknya Majusi, nggak peduli. Bayi terlahir suci, itu di dalam Islam. Nah, Mbak, keadaannya seperti itu sekarang, dalam keadaan fitrah dia. Jadi doakan saja terus saudara-saudara Anda, semoga Allah memberi hidayah. Karena hanya Allah saja yang membolak-balikkan hati. Tidak ada yang lain. Ya, kita juga tidak bisa menguasai hati kita. Maka kita bermohon kepada Allah untuk menetapkan hati kita di dalam Islam hingga akhir hayat. Itu. Masya Allah. Kita ingat dulu yoga. Setiap sholatnya selalu mendoakan kakaknya memeluk Islam. Kakaknya begitu benci terhadap Islam. Bahkan membayar orang-orang untuk melawan Banjuma diskusi. Doanya yoga terkabul, akhirnya kakaknya bersyahadat. Jadi itu aja doa, hanya serahkan semuanya Mbak. Terakhir Mbak, tadi pesan ibu udah terkabul 1 nih gitu ya. Iya. Arti nggak arti? Mbak bisa menerjemahkan nggak doa ibu terkabul itu apa kira-kira maksudnya? Ngerti nggak maksudnya, tujuan ibu Anda itu? Waktu itu sih mama cuma bilang sedih nggak ada satu yang ikut agamanya. Mama tuh pengen ada satu aja gitu. Soalnya mama ngerasa sedih nanti kalau misalnya mama meninggal tuh nggak ada yang bisa pegang anaknya. Soalnya katanya kalau anaknya
Nasrani, mamanya Muslim, walaupun meninggal gitu nggak boleh pegang, katanya gitu. Pegang Mbak, nggak ada yang tidak bisa dimandikan oleh orang lain. Jadi Mbak ini udah sah memandikan jenazah. Tapi jangan ke sana dulu, nanti kamu mewek lagi deh. Kalau urusan kayak gitu. Yang penting sekarang Mbak udah memeluk Islam. Kalau bisa segera kabari ibu sesudah ini gitu. Iya Bang. Masih berkomunikasi kan sama ibu? Masih Bang. Atau minta tolong Pak De, tolong telepon ibunya Pak De. Ya. Halo? Ya, makasih. Makasih Pak De. Kurang bagus settingnya Pak De. Nomornya aja gak punya ya, suruh telepon. Telepon pakai mouse nih ya. Bisa nggak telepon ibu sekarang? Kita dengar ngomong apa? Kalau berkenaan sih pakai speaker. Ada 2 HP nggak? Dari sini coba saya ya Bang, saya chat mama dulu ya. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Ma, aku udah muslim gitu. Sambil nunggu ya Bang Handi, Pak Disuki. Ya. Izin memberikan informasi, barangkali boleh saya dibesarkan, hanya informasi, sekedar informasi aja, siapa tahu ini bisa membuat apa namanya informasi ya kan, biar apa gitu kan. Ya kan? Alhamdulillah, jadi di tahun 2025 ini teman-teman ada 2023, 2024, 2025. Ini siapa ini? Ini yang mu'alaf. Ya kan? Mu'alaf di sini. Tahun 2025 alhamdulillah Pak Desugi selama 5 minggu, sekarang tanggal 10 ya, kurang lebih 5 minggu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih 40 hari ya kan? Kurang lebih 40 hari, betul nggak? 40 hari nggak? Iya, kurang lebih ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah ada sertifikat semua ini. Allahu Akbar. 14. Subhanallah. 14 nih. Sudah ada sertifikatnya semua. Dan saya, ini semuanya ada KTP, ini semuanya ada tanda tangan. Tanda tangan dari dia, dan sudah saya cek ada yang Katolik, ada yang Kristen, tapi kebanyakan Kristen masih kebanyakan Kristen. Cuman yang luar biasa saya salut adalah sekarang ini belum 2 bulan loh. Ini masih 40 hari loh, bayangkan coba. Masih 40 hari loh ini. Udah 14 loh. Alhamdulillah. Bisa keberatan. Ada nanya, si Alkitab masuk enggak, dia nggak nyerahin KTP kok. Bang Ardian, saya jangan tutup dulu, jangan tutup. Saya keberatan kok nggak ada namanya Pak Desugi ya? Emangnya saya mau alap? Oh, salah gua. Itu ada di Daman ada itu Daman. Apa? Daman atas itu kayaknya nomor 1 Daman kayaknya. Demian. Oh, Demian. Nih Demian, bukan Daman, Demian. Allahu Akbar. Belum lagi di luar ini api. Lengkap. Ini yang disadarkan oleh api ya. Iya, ini yang hanya di api ya teman-teman, ini hanya ada di api. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, semakin terbukanya diskusi lintas agama yang bisa diakses oleh setiap orang ya pada dewasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata banyak umat Kristen yang memang menggunakan akal pikirannya dan kembali kepada fitrahnya, yaitu apa? Islam. Allahu Akbar. Tapi pertanyaan saya satu ke Pak Sekum ini, tumben hari ini semangat, ada apa? Enggak, pas waktu buka ini. Oh iya, Olan lo belum masuk loh. Ini KTP-nya Olan itu mana? Loh, ada kok. Ini mana? Olan belum masuk ini. Tunggu. Coba kirim ke saya, Bang Andi. Olan belum masuk loh ini. Masa sih? Nih ada Demian, Bezizoki, Frinska, Martinus, Senorita, Leonardo, Injil, Desma, Vini, Murni, Lucia, Yuli, Hermanto. Loh, Olan nggak ada. Ini Gea Olan bukan nama aslinya, nama asli. Loh, Gea ini Lucia ini loh Lucia Gea ini loh. Nah ini udah masuk ini kan. Nah udah. Aku nggak bisa nunjukin KTP loh. Mohon maaf loh teman-teman. Ini privasi loh ya. Aku nggak boleh nunjukin KTP. Yang jelas kolom agama sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan, yaitu Katolik. Izin dulu, dengerin. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum.
Halo. Oh, kecil suaranya. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Olan udah nyetor KTP ya? Nyetor maksudnya? KTP buat sertifikat udah dikasih siapa? Oh, belum. Enggak, belum saya. Oh, kalau KTP sudah saya kasih sama Kak D, sama Bang Zuma juga. Cuman kalau untuk sertifikat saya belum bisa, Bang. Oke. Kan saya jelasin semalam. Sertifikat mualaf maksudnya, Bang Andi? Belum bisa ya maksudnya, belum bisa apa maksudnya? Belum pegang apa gimana ya maksudnya? Enggak, maksudnya dikira sertifikat tanah kayak sertifikat rumah gitu. Bukan, Oh, iya sertifikat mungkin. mualaf. Iya mungkin. Dan ini ya, Kang Ustadz Ardiansyah hari ini juga satu keluarga ada yang mualaf secara offline ya. Yang akunnya Pak Sestes itu, Kang Ustadz Ardiansyah yang kemarin diskusi di komalnya Bunda Anissa dan komalnya kita itu. Yang rencananya sendiri ternyata satu keluarga itu Pak Andi. Itu siapa itu? Siapa itu? Ya akun Sestes, akun itu apa Narin Somolto itu. Yang mensyahadatkan siapa? Di offline sih, beliau di offline di masjid. Yang iya, pertanyaan saya, yang mensyahadatkan siapa? Ustadz tempatnya dari Jawa. Ustadz yang ada di offline maksudnya? Iya betul. Di live kan lewat live API? Tidak di live kan sih. Enggak. Oh berarti ya enggak masuk data saya, tapi alhamdulillah gitu aja. Iya, artinya dari hasil diskusi juga gitu, artinya dari hasil diskusi dan alhamdulillah yang awalnya cuman sendirian kemudian ini itu kayaknya dibawa. Nah ini Pak Sestes itu Bang, itu keluarganya Pak, di itu typing beliau typing. Yang mana? Naikin dong. Yang Pak Sestes itu Pak Sestes itu. Ya. Turunin saya host biar saya naikkan apa nih Sestes. Iya. Itu Pak Sestes Iya. itu. Izin ya Bang, saya turunin ya. Iya turun. Yang mana yang sekte ini? Yang mana Pak? Itu yang pakai barcode itu, yang frame-nya barcode gitu. Oh ini. Iya. Coba Bang naik dulu Bang Sestes. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open cam Iya Bang? betul. Belum bisa open game Bang. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi begini Bang, memang kemarin tadi saya pelaksanaan mualaf tadi jam 10 bersama anak-anakku sama istriku Bang. Anaknya berapa? 2 Bang, anakku 2 Bang. Aku dari Akven Bang, dari Akven. Subhanallah. Terus disyahadatkan oleh siapa Pak kalau boleh tahu? Oleh Ustadz Bang yang pengurus Samirul Masjid Bang. Oke, dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan? Iya Bang. Oh ya alhamdulillah udah nggak apa-apa. Iya. Yang penting dibuatkan sertifikat mualaf dari sana kan gitu. Iya Bang, sudah Bang. Ya udah. Sementara pengurusan Bang. Tunda dulu ini. Tadi kita itu mau nelpon ibunya loh, kita mau denger ya. Gimana ini? Oh iya. Coba. Iya. Masih kejeda. Halo Mbak Dia. Lama itu. Bukti nanti jangan lama entah ini jatuh. Iya. Bang, bentar ya Bang, Mama belum angkat telepon. Oh iya nggak apa-apa Mbak Gia, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi udah saya chat, siapa tahu nanti Mama baca, terus nanti Mama telepon balik. Iya nggak apa-apa, santai kok aku, tenang aja. Yang sibuk sih Bang Ardi ini heran gue ini orang aktif banget ini hari. Kenapa ya? Apa? Lah ya kan bilang kan katanya masih sibuk. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Aku lo santai gitu loh maksudnya. Gitu Bukan loh, santai, dia. ini oper santainya gitu. Bang, mohon maaf Bang, aku turun dulu Bang, mau sholat maghrib Bang. Oke, makasih ya Bang. Bentar. Kalau boleh tahu Bang Sestes tinggal di mana Bang? Aku di Sulawesi Bang, tepatnya di Gorontalo, Wikta. Kalau di Gorontalo. Wikta, Bang. Oke, semangat Bang ya. Tetap Ya, Bang. semangat. Anda akan mendapat ujian dari Allah. Tetap semangat. Insya Allah kuat menjalani ujian itu. Amin Bang, amin Bang. Ya. Terima kasih Bang ya. Bang Mitpat juga makasih. Oh lagi siap. Sudah banyak ceramah dari beliau. Sehat ya. Iya. Makasih ya. Iya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini sering naik ke sini juga nih Bang Sestes. Coba. Ya, lanjut Pak.
Itu kalau 2024 berapa mualafnya Bang Ardi? Yang disyahadatkan oleh Habib? 2024 ada 100 apa ya? Sebetulnya ada Pak De, cuman banyak yang nggak terdata waktu itu. Itu loh, banyak yang nggak terdata. Jadi misal mampir ke siapa KTP-nya nggak mampir ke saya, gitu loh. Banyak yang gitu. Banyak itu yang kejadian gitu tuh banyak. Dan juga si mualafnya juga nggak nagih sertifikat mualafnya gitu. Ya. Tapi untuk kedepannya, jadi kan ini kan menjadikan perhatian penting kan bagi API, dan alhamdulillah sampai detik ini sesuai dengan yang kita rapatkan kan Pak De waktu itu, kita lebih administrasinya lebih rapi lagi teman-teman, jadi tidak ada yang terlewat lagi. Jadi ketika ada yang mualaf, sekarang persyaratannya 1 KTP, 2 tanda tangan di atas materai, tanda tangan di atas kertas putih, terus yang ketiga itu nomor WA, wajib harus ada nomor WA-nya, dan ketiga-tiganya harus disetor ke saya. Kan waktu itu kan ada yang minta KTP sama tanda tangan aja kan, begitu mau memberikan sertifikat mualafnya nggak tahu harus kemana waktu itu, karena udah nggak punya nomor WA-nya, begitu teman-teman dulu ya. Jadi ya sekarang perbaikanlah kami semuanya, dan alhamdulillahirabbil alamin berkat diawasi oleh Pak Disuki selaku pengawas API, kami semuanya jadi was-was gitu aja. Lanjut. Ujungnya tuh gak enak. Nah diawasi loh, Pak D kan pengawas, ya kan? Iya. Nah kalau diawasi was-was nggak? Ya was-was lah. Lanjut. Aku tengok ini gimana nih kerjanya nih gimana nih, sentil ternyata, cepetan, nah kan gitu. Loh mana Bang Mahadewa tadi udah naik kok turun lagi? Kepental. Halo David, selamat sore. Izin Pak Desuki lah, semalam ada informasi begini, semalam Raffi sudah disyahadatkan sama Ustadz Atta, apakah sudah disyahadatkan sama gimana? Itulah, ya yang kayak gini-gini itu saya nggak nerima informasi gitu loh teman-teman. Nah kalau yang kayak gitu semalam dia ingin syahadat, ya udah syahadatkan aja. Tapi saya bilang identitas kamu belum ada, ya belum kita daftar sebagai bersyahadat di API. Tapi kita kan nggak boleh menahan orang kalau mau syahadat. Iya betul. Itu aja. Betul Bang Andi. Ya. Oke gitu ya informasinya teman-teman ya. Jadi berbeda ya antara yang sudah setor KTP dengan yang tidak setor KTP, mungkin itu harus bisa dibedakan gitu ya. Ya lanjut, silakan Pak Disuki. Apalagi? Ini kayaknya si David mau syahadat juga ini Kang Ustaz. David, monitor David. Kalian saya izin undur dulu ya. Oh iya iya. Kemana Kang Jan? Aku belum ngucapin terima kasih sama netizen enggak? Pak Bang Andi. Makasih Kang Jan. Makasih Kang Jan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngucapin terima kasih ya kepada para netizen ya. Saudaraku sekalian, para netizen yang setia di channel Sugi Kristologi. Pamer Masya lagi. Allah atas, saya ngucapin terima kasih ini atas dukungan saudara. Alhamdulillah tadi datang lagi penghargaan dari YouTube. Ini bukan penghargaan untuk saya, tapi penghargaan untuk Anda semuanya. Ya udah kasih kirim ke saya. Kirim ke saya kalau memang untuk kami. Ya. Presented to Sugi Kristologi publishing 100.000 subscriber. Subhanallah. Itu yang apa? Yang channel apa Pak De? Sugi Kristologi. Ya udah report teman-teman, report yo, report. Kalau mau yang report ini aja. Yang ini aja kalau mau di report. Yang apa itu? Sugi Kristologi TV. Salam akal sehat udah hilang channelnya, silakan di report. Oh, udah hilang Pak De. Udah di-ban sama YouTube itu. Nah, gitu. Pamer, teman-teman pamer. Ada Dev